إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع بهداه إلى يوم القيامة وبعد. Hadirin jamaah sekalian yang saya muliakan, masih dalam bab yang ke-23, babun ma jaa anna ba'dha hadhihi al-ummah ya'budul awthan, bab yang tercantum dalam Al-Quran dan Al-Hadis bahwasanya sebagian dari umat ini akan melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala dan beribadah kepada berhala, kepada wathan. Dalil yang ketiga, wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, qala alladhina ghalabu ala amrihim lanattakhidanna 'alaihim masjida, dan berkata orang-orang yang mereka memiliki kekuasaan, lanattakhidanna 'alaihim masjida, kami akan menjadikan di kubur-kubur mereka satu tempat ibadah ataupun masjid. Surat Al-Kahfi ayat yang ke-21. Jemaah sekalian, surat Al-Kahfi ini membahas tentang perkara-perkara yang ditanyakan oleh orang-orang Quraisy kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena orang-orang Quraisy berusaha mencari celah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bukanlah utusan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang-orang Quraisy mengutus utusan dari mereka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masih berada di kota Mekah. Mereka mengirim utusan kepada orang-orang Yahudi yang berada di kota Madinah. Orang-orang Quraisy mengatakan, kalian adalah ahlul kitab yang lebih mengetahui tentang seseorang itu diutus ataukah tidak oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana nabi kalian telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kami meminta beberapa hal yang dengannya kami tanyakan kepada orang tersebut, yakni Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang Yahudi bertanya kepada dua utusan tersebut tentang ciri-ciri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka mengatakan kepada utusan tersebut, tanyakan kepada orang ini tiga hal yang tidaklah mengetahui tiga hal tersebut kecuali seorang nabi. Yang pertama, tanyakanlah tentang pemuda-pemuda yang hilang di telan zaman kemudian muncul lagi. Yang kedua, tanyakanlah kepada pemuda tersebut, kepada nabi tersebut, tentang seseorang yang mengitari bumi. Yang ketiga, tanyakanlah kepada ruh, kepadanya tentang ruh. Apa itu ruh? Apabila orang ini menjawab, maka dia seorang nabi. Dan apabila dia tidak tahu tentang tiga hal ini, maka dia bukan seorang nabi. Maka dua utusan ini kembali kepada orang-orang Quraisy
dan mengabarkan kepada mereka tentang apa yang mereka dapat dari orang-orang Yahudi. Kemudian mereka esok harinya menanyakan hal tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang 3 hal yang mereka dapatkan dari orang-orang Yahudi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Sa'ukhbirukum ghadan." Saya akan mengabarkan kepada kalian jawaban tentang 3 hal tersebut esok hari. Nabi lupa menyebutkan apa? Insyaallah. Nabi lupa mengucapkan insyaallah. Maka esok hari ditunggu oleh orang-orang Yahudi, oleh orang-orang Quraisy, tidak datang jawaban. Sampai berapa lama? Sampai 15 hari. Wahyu tidak turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makin heboh orang-orang Quraisy. Ini bukan Nabi. Maka turunlah surat Al-Kahfi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya 2 jawaban terhadap 2 pertanyaan. Di antara yang turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada kita semua, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghada. Dan jangan sekali-kali engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengatakan terhadap sesuatu, saya esok akan melakukan ini dan itu. Illa an yasha Allah, kecuali apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki, dengan kita mengucapkan insyaallah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditegur dan langsung diputus oleh Allah Subhanahu wa taala. 15 hari tidak muncul jawaban kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga hal ini mengingatkan kita terhadap kisah yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi Sulaiman bin Dawud alaihi wasallam, beliau mengatakan, la atufanna al-lailah ala 90 imra'ah, kullu wahidin minhunna yalidu rajulan yujahidu fi sabilillah walam yakul insyaallah. Nabi Sulaiman bin Dawud alaihi salam, seorang raja yang sangat besar, beliau mengatakan di satu malam, saya malam ini akan mengitari 90 istri-istriku. Artinya beliau akan mendatangi 90 istri-istrinya. Kemudian beliau memiliki azam dan niat yang mulia. Saya berharap dengan mendatangi 90 istri dalam satu malam ini, setiap dari istri tersebut akan mengandung dan melahirkan anak laki-laki yang kemudian berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Falam yaqul insyaallah, dan tidak mengatakan insyaallah. Dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala lahu malakun, maka berkata seorang malaikat kepada Nabi Sulaiman, berkatalah insyaallah. Beliau pun tidak mengucapkan insyaallah darakan li hajatihi, karena beliau terburu-buru untuk menunaikan hajatnya. Maka yang ke-90-90-nya ini tidak melahirkan dari hasil pada malam itu, kecuali 1 dari 90 itu. 1 istri yang melahirkan, dan ketika melahirkan hanya 1 tubuh yang tidak sempurna. Sehingga ini peringatan bagi kita untuk setiap kali kita akan melakukan apapun juga, bahkan bisa jadi terhadap hal yang sudah pasti di depan mata kita, kita iringkan dengan apa? Insyaallah.
Insyaallah. Sehingga dengannya kita bertabarruk dengan nama Allah Subhanahu wa taala dan meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan hajat-hajat kita, dan kita tidak mengandalkan diri kita dan kemampuan kita dan apa yang kita miliki, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha kaya dan yang maha mampu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan jawaban terhadap pertanyaan tersebut. Yang pertama yang berkaitan dengan Ashabul Kahfi, pemuda yang mereka menyelamatkan akidah mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala sebutkan dari ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-22 dibahas tentang Ashabul Kahfi. Sehingga dikatakan oleh orang-orang Yahudi tidaklah mengetahui hal tersebut kecuali Nabi. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika membacakan ayat ini secara terperinci. Kemudian jawaban yang kedua adalah di akhir-akhir dari surat Al-Kahfi. Wa yas'alunaka 'an dzil qarnain. Mereka bertanya kepada engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang Dzulqarnain. Qul sa'atslu 'alaikum minhu dzikra. Katakanlah bahwasanya saya akan membacakan kepada kalian kisah dari orang ini, Dzulqarnain. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebutkan dari ayat yang ke-83 sampai ayat ke-98 dari kisah Dzulqarnain, yang mana kedua kisah ini tidaklah diketahui oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelumnya, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ummi, tidak bisa membaca. Artinya tidak bisa membaca. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak membaca dari kitab orang-orang terdahulu. Waraqah bin Naufal yang beliau memberi kabar gembira kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Waraqah bin Naufal ini sepupunya Khadijah dan pengikut dari agamanya Nabi Isa alaihi salam, dengan senantiasa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Waraqah bin Naufal pada saat itu bisa membaca dan menulis, sehingga ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dituntun oleh Khadijah istrinya untuk menemui Waraqah, maka Waraqah radhiyallahu anhu, beliau akhirnya menjadi seorang sahabat dan beriman kepada Nabi, karena Nabi mengabarkan bahwasanya beliau melihat Waraqah di surga, mengabarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang apa yang akan terjadi terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Waraqah mengetahuinya dari kitab yang beliau baca, dari kitab Taurat ataupun Injil. Di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam akan dikeluarkan dari kota Mekah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Awa mukhrijiyahum, apakah mereka itu akan mengeluarkan saya dari kota saya, dari negeri saya, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam diridhoi oleh kaumnya, disayang oleh kaumnya." Sehingga ketika dalam renovasi Ka'bah, ketika orang-orang Quraisy hampir saja mencucurkan darah, maka ketika ada orang tua di antara mereka mengatakan, yang menghukumi kalian haruslah orang yang datang pertama kali di pagi hari. Maka ketika Nabi SAW datang untuk menunaikan salat di Ka'bah, mereka pun bertakbir dan bergembira bahwasanya yang memutuskan perkara di tengah-tengah mereka adalah Muhammad ibn Abdillah, seseorang yang mereka ridho dengan akhlaknya, dengan amanahnya, dan dengan perangainya. Sehingga Nabi mengatakan, "Oh mukhrijiyahum, mereka cinta kepada saya." Maka kata Waraqah, dari hasil apa yang dia baca dari kitab-kitab terdahulu, tidaklah ada orang yang datang membawa apa yang kau bawa kecuali udiyah, kecuali dimusuhi dan dilawan dan ditentang oleh kaumnya dan dikeluarkan oleh kaumnya. Jadi ketika Nabi mengabarkan hal ini, menunjukkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala.
Karena orang-orang Arab mereka tidak mengenal kisah tentang Ashabul Kahfi, mereka tidak tahu. Mereka juga tidak tahu kisah tentang Dzulqarnain, tidak tahu. Yang mereka tahu mungkin tentang Antarah ibn Shaddad, seorang pemuda yang mampu mengalahkan pasukan besar. Itu adalah hasanah yang diketahui, wawasan yang diketahui oleh orang-orang Arab. Yang berkaitan dengan Ashabul Kahfi mereka tidak tahu sama sekali. Adapun yang berkaitan dengan pertanyaan yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala cantumkan dalam surat Al-Isra ayat 85. Wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dan mereka bertanya kepadamu wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang ruh. Katakanlah, ruh itu adalah perkaranya dan urusannya Allah Subhanahu wa taala Rabbku, sedangkan kalian tidaklah mendapatkan pengetahuan dan ilmu kecuali sedikit sekali. Sehingga di antara kisah yang dibawakan dalam surat Al-Kahfi ini adalah yang berkaitan dengan perkara-perkara yang besar, perkara-perkara yang sangat menakjubkan. Dimulai dari ayat yang ke-9, am hasibta anna ashabal kahfi warraqim, apakah kalian mengira bahwasanya ashabul kahfi, pemuda-pemuda yang masuk dalam gua, dan raqim, catatan yang mereka pegang, kanu min ayatina ajaba, apakah kalian mengira bahwasanya hal tersebut adalah tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang besar? Maka Allah Subhanahu wa taala tanyakan hal tersebut kepada kita semua. Apakah hal tersebut adalah suatu tanda-tanda Allah yang besar? Iya, besar. Akan tetapi tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala yang lain yang lebih besar senantiasa kita lihat. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala ciptakan langit yang sangat kokoh, gunung yang sangat kokoh. Allah Subhanahu wa taala hamparkan bumi. Kemudian sesuatu yang terjadi semuanya diurus oleh Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Alamin, yang mengurusi alam semesta ini. Maka itulah tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang lebih besar dari Ashabul Kahfi ini. Ashabul Kahfi iya tanda-tanda yang besar yang menunjukkan akan kebesarannya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika sebagian pemuda masuk ke dalam gua karena melihat keadaan sekitarnya tidak cukup untuk menyelamatkan akidah mereka, ini adalah sesuatu yang besar. Kemudian mereka selama 300 sekian tahun, 309 tahun mereka berada di gua, kemudian mereka keluar lagi dan keadaan sudah berubah. Ini adalah tanda-tanda yang besar. Sehingga termasuk yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man hafidha 10 ayatin min awwali suratil kahfi usima minad dajjal. Siapa yang dia menghafal 10 ayat dari permulaan surat Al-Kahfi, maka dia akan terlindung dari fitnahnya Dajjal. Dia terlindung. Karena surat Al-Kahfi ini, apa yang disebutkan dalam surat Al-Kahfi ini adalah sesuatu yang luar biasa, yang menunjukkan kemahamampuan Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang ke-10, id awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Ketika pemuda-pemuda itu berlindung ke gua dan kemudian mereka berdoa kepada Allah, wahai Rabb kami, berikanlah untuk kami dari sisi Engkau rahmat dan jadikanlah untuk kami dalam setiap perkara kami petunjuk. Ini adalah suatu hal yang besar. 300 tahun tanpa makan, tanpa minum, kemudian Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahwasanya apa yang terjadi di sekitar mereka, mereka tidak terusik dengannya. Dan di depan gua ada seekor anjing yang seakan-akan anjing tersebut menunggu dan menjadikan orang yang akan datang masuk ke dalam gua tersebut takut untuk menemuinya.
maka ini menunjukkan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang besar. Sehingga ketika seorang hafal dengan 10 ayat ini, kemudian menyelaminya dan memahaminya, dan ketika munculnya Dajjal, dan Dajjal ini membawa hal-hal yang sangat besar. Dajjal hidup selama 40 hari. Hari yang pertama seperti 1 tahun. Hari yang kedua seperti 1 bulan. Hari yang ketiga seperti 1 pekan. Hari yang keempat dan sisanya biasa saja. Jadi setelah muncul, Allah Subhanahu wa taala beri waktu selama 40 hari. Dan Dajjal ini melakukan kerusakan, mengaku sebagai Allah, sehingga membawa surga dan neraka. Kata Rasulullah, surganya itu neraka, nerakanya itu surga. Dan apabila ada orang yang syak kepada dirinya, maka Dajjal akan berkata kepadanya, engkau mau beriman gak kepada saya apabila saya datangkan kepada engkau ayah kamu atau ibu kamu yang telah meninggal dunia? Maka kata si orang mengatakan ya. Maka dikeluarkanlah ayah dia. Syaitan datang menyerupai ayah dia, kemudian ayah dia berkata kepada orang ini, ikutilah orang ini, bahwasanya dia di atas kebenaran. Kemudian orang ini ikut. Dan tidaklah masuk satu negeri, karena Dajjal akan mengitari dunia, tidaklah kecuali terhadap Al-Haramain, Mekah dan Al-Madinah tidak masuk. Ketika mengitari dan sampai kepada setempat, tidaklah tempat tersebut, kampung tersebut, kota tersebut beriman kepada Dajjal kecuali subur makmur. Dan tidaklah satu kota, satu negeri tidak beriman terhadap Dajjal kecuali negeri tersebut akan kesusahan secara ekonomi. Langsung hasil buminya tidak benar. Maka itu adalah semuanya ujian dan fitnah. Sehingga ketika seorang dengan membaca dan menghafal 10 ayat dari Al-Kahfi ini, dia ingat bahwasanya di dalam surat Al-Kahfi banyak kejadian-kejadian yang besar yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan kepada kita, sehingga yang berkaitan dengan Dajjal ini bukanlah sesuatu yang sangat besar, walaupun adalah besar apabila dibandingkan dengan apa yang terjadi dan apa yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan dalam surat Al-Kahfi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan, wa kadzalika a'tharna 'alaihim, dalam surat Al-Kahfi ayat 21, wa kadzalika a'tharna 'alaihim liya'lamu anna wa'dallahi haqq, dan demikianlah kami tampakkan kepada mereka mengetahui tentang kisah Ashabul Kahfi, 7 orang yang menyelamatkan akidah mereka. Liya'lamu anna wa'dallahi haqq, supaya mereka mengetahui bahwasanya janji Allah Subhanahu wa taala benar. Ini liya'lamu ini bisa kembali kepada Ashabul Kahfi ketika mereka menyelamatkan agama Allah, mereka menyelamatkan akidah Allah, mereka bermunajat kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala tolong mereka. Bisa juga kembali kepada orang-orang yang hidup sezaman dengan Ashabul Kahfi, bahwasanya janji Allah Subhanahu wa taala benar. Wa anna as-sa'ata la raiba fiha, dan hari kiamat adalah tidak ada keraguan di dalamnya. Karena pada hakikatnya tidur kita ini adalah Allah Subhanahu wa taala memegang roh-roh kita. Kemudian di waktu bangun, maka Allah Subhanahu wa taala mengembalikan roh-roh kita. Sehingga Ashabul Kahfi, mereka selama 309 hari mereka tertidur, dan tidurnya tersebut bisa juga berupa kematian, sama seperti yang kita rasakan setiap malam. Ketika kita terlelap tidur, pada hakikatnya kita mati. Al-naumu akhul maut, kata Rasulullah.
Naum itu adalah serupa dengan kematian. Sehingga Allah Subhanahu wa taala katakan dalam ayat ke-18, wa nuqallibuhum dzatal yamini wa dzatas shimal. Maka kami bolak-balikkan mereka ke kanan dan ke kiri. Supaya apa? Dibolak-balik badannya. Supaya darahnya mengalir dengan benar. Kalau misalnya sebagian saja tidak dibolak-balik, maka bisa jadi tubuh mereka akan rusak sebagian. Kalau ke kanan terus, bisa jadi bagian kanan yang tertidur terus akan hancur. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan, wa nuqallibuhum dzatal yamini wa dzatas shimal. Kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan, id yatanaza'una bainahum amrahum. Ketika mereka di antara mereka berbeda pendapat tentang perkara ashabul kahfi. Faqalu bnu alaihim bunyana. Di antara mereka mengatakan, bangunlah di atas kubur itu bangunan-bangunan, ataupun di tempat mereka terlelap dalam waktu yang lama, bangunlah bangunan-bangunan. Rabbuhum a'lamu bihim. Allah Subhanahu wa ta'ala Rabb mereka yang lebih mengetahui tentang mereka. Qala alladhina ghalabu ala amrihim. Maka berkata orang-orang yang memiliki kekuasaan, penguasa-penguasa yang telah sampai kepada mereka kabar tentang ashabul kahfi, dan ashabul kahfi pada saat itu telah wafat, lanattakhidanna alaihim masjida. Kami akan mengambil dan menjadikan kubur-kubur mereka sebagai tempat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dalam ayat ini dijelaskan bahwasanya orang-orang yang berkuasa pada zamannya ashabul kahfi, mereka berupaya untuk menjadikan dan membangun di atas kubur-kuburnya ashabul kahfi ataupun di gua ashabul kahfi ini tempat untuk mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dalam ayat ini dijelaskan bahwasanya apabila hal ini terjadi terhadap orang-orang ahlul kitab, dalam kisah ini adalah orang-orang Nasara, ketika hal ini terjadi terhadap mereka, bahwasanya mereka membangun di atas kubur masjid untuk mereka beribadah, maka hal ini pun akan terjadi terhadap umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sebagaimana orang-orang Nasara mendapatkan kitab dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mereka pun melakukan penyelisihan terhadap perkara yang tercantum dalam Injil berupa melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka demikian juga terhadap umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dalam Al-Quran ada larangan yang sangat keras, dan dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ada larangan yang sangat keras, maka pun akan terjatuh dalam hal yang sama. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis yang nanti akan kita bahas, bahwasanya umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam akan mengikuti umat-umat sebelumnya. Sehingga di dalam hadis ini yang menjadi pembahasan kita, lanattakhidanna alaihim masjida. Kami akan menjadikan di atas kubur mereka masjid-masjid yang dengannya kami akan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ataupun ini ada unsur berlebih-lebihan terhadap orang-orang saleh, maka umat ini pun akan terjangkiti dengan hal yang sama. Jemaah sekalian yang saya muliakan, di dalam kisah ini ashabul kahfi
ayat yang ke-21, sebagian orang yang mereka mengambil dalil dari kesamar-samaran ayat-ayat mutasyabihat, ayat-ayat yang tidak jelas hukumnya, mereka bergantung dengannya untuk mengambil dan menjadikan dalil terhadap keyakinan yang ada di hati-hati mereka. Sebagian orang yang mereka beribadah di sekitar kubur, di antara mereka berpedoman dengan ayat ini untuk seakan-akan menyatakan apa yang mereka lakukan adalah sesuatu yang benar. Sehingga apabila mereka ditegur, diingatkan, kalian kenapa beribadah di sekitar kubur, baik itu ibadahnya kepada Allah ataupun kepada orang-orang yang ada di dalam kubur, maka sebagian dari mereka berpedoman dengan surat Al-Kahfi ayat yang ke-21, bahwasanya Allah mengatakan, qala alladziina ghalabu ala amrihim lanattakhidanna 'alaihim masjida. Berkata orang-orang yang menguasai perkara-perkara, penguasa-penguasa, lanattakhidanna 'alaihim masjida, kami akan menjadikan kubur-kuburnya ataupun gua sebagai tempat ibadah. Maka jawabannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, di dalam ayat ini tidak ada penyebutan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memuji apa yang terkandung dalam ayat ini, dan tidak ada sedikit pun anjuran bahwasanya kita untuk melakukan apa yang mereka lakukan. Lebih-lebih Allah Subhanahu wa taala mengatakan, qala alladziina ghalabu ala amrihim, berkata orang-orang yang menguasai perkara-perkara mereka. Sehingga sebagian ahli tafsir, di antaranya Al-Imam Ibn Katsir rahimahullah, yang dimaksud ayat ini adalah pemerintah ataupun penguasa setempat, yang mana penguasa itu bukanlah ahli ilmu. Karena apabila dalam ayat ini pujian untuk kita melakukan apa yang mereka lakukan, pasti Allah Subhanahu wa taala mengatakan, berkata orang-orang yang saleh di antara mereka, berkata orang-orang ulama di antara mereka. Seperti dalam ayat-ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala memberikan kesaksian bahwasanya dirinya tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, dan para malaikat pun memiliki kesaksian yang sama, dan para ulama. Sehingga ketika yang berkaitan dengan ulama, ahli ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Maka dalam ayat ini tidak ada penyebutan sama sekali bahwasanya apa yang dilakukan oleh mereka ada anjuran dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan adalah perkara yang dilakukan oleh penguasa, yang mana penguasa tersebut bukanlah ahli ilmu, bukanlah ahli orang-orang yang ahli ibadah, sehingga ketika mereka berkata dengan perkataan demikian, Allah Subhanahu wa taala abadikan perkataan mereka. Dan ini menunjukkan bahwasanya kegemaran dari orang-orang ahli kitab, mereka adalah senantiasa beribadah di sekitar kubur orang-orang yang dianggap soleh, dan menunjukkan bahwasanya mereka adalah orang-orang yang hulu terhadap orang-orang yang saleh. Dan ini adalah bantahan yang pertama. Dalam ayat ini Allah tidak memuji dan tidak menyanjung dan tidak menganjurkan, hanya menceritakan saja. Yang kedua, bahwasanya Al-Qur'anul Karim ditafsirkan dengan Al-Quranul Karim juga, dan ditafsirkan dengan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga apabila ada ayat-ayat yang tercantum dalam Al-Quranul Karim disebutkan secara umum, maka dijabarkan oleh sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam secara detail, secara terperinci, baik itu yang berkaitan dengan hukum-hukum ataupun dengan kabar-kabar,
maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mengabarkan secara terperinci. Seperti contohnya mungkin wa aqimus shalah, Allah Subhanahu wa taala sebutkan secara garis besar saja, dan tegakkanlah salat. Bagaimana salat itu dilaksanakan, maka penjabarannya ada dalam hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diawali dengan perkataan Nabi, "Shallu kama raaitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian itu melihat saya salat. Kemudian para sahabat melihatnya dan kemudian menceritakan kepada sahabat yang lain, kepada tabi'in, sampai kepada kita bagaimana tata cara Nabi sallallahu alaihi wasallam salat. Dan dalam banyak ayat itu ditafsirkan demikian. Sehingga ketika para sahabat merasa berat dengan firman Allah Subhanahu wa taala, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang mereka itu beriman dan tidak mencampuri keimanan mereka dengan kezaliman, maka bagi mereka keamanan dan bagi mereka akan mendapatkan hidayah yang sempurna. Maka para sahabat ridwanullahi alaihim memahami ayat ini bahwasanya siapa yang menzalimi diri mereka dengan melakukan dosa, maka dia tidak akan mendapatkan keamanan dan tidak akan mendapatkan hidayah yang sempurna walaupun dia itu termasuk orang-orang yang beriman. Sehingga mereka datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka mengatakan, "Ya Rasulullah, ayyuna lam yadhlim nafsah?" Siapakah di antara kita yang tidak pernah melakukan kezaliman? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Alam tasma'u ila qauli 'abdin salih?" Bukankah kalian telah mendengar perkataan hamba Allah yang saleh, yaitu Luqmanul Hakim, ketika memberikan nasihat kepada anaknya, "Ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim." Wahai anakku, janganlah engkau melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kesyirikan itu adalah kezaliman yang sangat besar. Artinya kalian memahami bahwasanya ayat ini alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum, yang tidak mencampuri keimanan mereka dengan kezaliman. Kalian meyakini kezaliman tersebut yang pertama kepada Allah, yang pertama kesyirikan kepada Allah, yang kedua dengan melakukan dosa-dosa. Maka yang pertama benar, adapun yang kedua itu tidak tepat. Dengan Rasulullah membawakan surat Luqman dan kisah Luqman. Sehingga ini menunjukkan para sahabat ridwanullahi alaihim ketika mereka tidak memahami, mereka bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benarkan pemahaman mereka yang berkaitan dengan ayat-ayat Al-Qur'an. Dan pertanyaan para sahabat kepada Rasulullah tentang ayat-ayat Al-Qur'an sangat sedikit sekali. Kenapa? Karena mereka ashabul lughah. Karena mereka adalah orang yang salikiyin. Mereka adalah orang-orang yang memahami bahasa Arab. Ketika Al-Quran diturunkan, mereka paham secara langsung. Sehingga pertanyaan mereka kepada Rasulullah tentang satu ayat ke ayat yang lain sangatlah sedikit, kecuali ketika mereka memahami dengan pemahaman yang kemudian mereka takut dengannya, kemudian mereka tanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Al-Quran itu ditafsirkan dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita dapati dalam pembahasan-pembahasan sebelumnya bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang keras untuk dibangun di atas kubur itu tempat ibadah atau apapun itu. Apabila ada bangunan yang membedakan satu dengan yang lain dari kubur, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melarangnya. Dan ini nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam
kepada Ali radhiyallahu anhu, wala tada' qabran musyrifan illa sawaitahu. Janganlah engkau mendapati kubur yang berbeda dengan yang lainnya kemudian kecuali engkau ratakan sama dengan yang lainnya. Begitu juga ketika Ummu Salamah radhiyallahu anha dan Ummu Habibah, yang mana keduanya pernah datang ke negeri Habasyah. Negeri Habasyah ini adalah negeri yang dikuasai oleh orang-orang Nasara. Kemudian Ummu Habibah dan Ummu Salamah menceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang gereja yang sangat megah sekali, yang nama gereja tersebut namanya Maria. Kemudian keduanya menceritakan kepada Aisyah, dan pada saat Nabi rebahan karena sakit di akhir hayat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika keduanya menceritakan kepada Aisyah dan menyebutkan patung-patung dan gambar-gambar yang dilihat oleh Ummu Habibah dan Ummu Salamah, yang mana keduanya terkagum-kagum. Antum bayangkan, Nabi yang lagi rebahan dan kepayahan dengan sakitnya, Nabi bangkit, duduk. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ulaiki kanu idza mata fihimur rajul salihu banaw ala qabrihi masjidan wa sawwaru fihi tilka suwar ulaika syirarul khalqi indallah. Mereka itu, kata Rasulullah, apabila ada salah seorang di antara mereka orang soleh yang mati, meninggal dunia, maka hulu mereka terhadap orang-orang saleh ini, mereka menjadikan mereka itu membangun di atas kubur mereka, di kubur orang saleh ini masjid. Kemudian mereka menggambar, membuat patung dengan patung-patung yang banyak. Kemudian hadis ini tutup dengan apa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ulaika syirarul khalqi indallah. Merekalah adalah makhluk-makhluk yang paling jelek di sisi Allah Subhanahu wa taala, yakni mereka yang membangun di atas kubur itu masjid untuk beribadah. Maka surat Al-Kahfi ayat 21 ini adalah yang paling memahaminya adalah hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat banyak sekali yang melarang hal tersebut. Di antaranya hadis yang tadi saya sebutkan di akhir hayat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada Aisyah, kepada Ummu Salamah dan kepada Ummu Habibah bahwasanya itu adalah perbuatan dari orang-orang ahli kitab, yang mana mereka apabila mendapati ada orang saleh yang mati ataupun meninggal dunia, mereka bangun di atas kuburnya itu tempat ibadah. Disebutkan 3 pelajaran oleh Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah yang berkaitan dengan ayat ini. Yang pertama, ma tadammana siyaqu hadhihi al-ayati min al-qissati al-ajibati fi ashabil kahfi wa ma tadammanathu min al-ayati ad-dallati ala kamali qudratillahi wa hikmatihi. Apa yang terkandung dalam ayat ini dari kisah yang sangat menakjubkan dari pemuda-pemuda Ashabul Kahfi, dan apa yang terkandung dalam ayat ini menunjukkan akan kesempurnaan kemampuan Allah, kemahamampuan Allah Subhanahu wa taala dan hikmah Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar. Yang kedua, anna min asbabi bina'il masajid 'ala al-quburi al-ghuluwa fi ashabil kubur. Bahwasanya termasuk dari sebab membangun masjid di atas kubur dengan penjabaran yang sudah kita sebutkan, baik itu kubur kemudian dibangun di atasnya masjid ataupun jenazahnya dikuburkan dan ditanamkan di area masjid. Sebabnya diantaranya adalah berlebih-lebihan terhadap orang-orang yang telah meninggal dunia. Lianna alladhina ghalabu ala amrihim banau alaihimul masajid. Karena orang-orang yang menguasai perkara mereka, yakni para penguasa, mereka membangun
di kuburnya Ashabul Kahfi masjid-masjid, li'annahum saru indahum mahallul ihtirami wal ikram faghalau fihim, karena mereka Ashabul Kahfi ini dari yang tadinya dicela, dihina, bahkan menyelamatkan akidah mereka dengan melarikan diri dan masuk ke dalam gua. Kemudian dengan berubahnya waktu, mereka keluar dari gua tersebut setelah 309 tahun, maka mereka menjadi orang-orang yang dihormati dan dimuliakan karena mereka mendapatkan apa yang tidak didapatkan oleh orang-orang lain. Faghalau fihim, maka penguasa-penguasa tersebut yang mereka bukanlah para ulama berlebih-lebihan kepada Ashabul Kahfi ketika Ashabul Kahfi telah meninggal dunia. Pelajaran yang ketiga, annal ghuluwa fil qubur, bahwasanya berlebih-lebihan terhadap kubur, wa in qalla, walaupun sedikit, qad yuaddi ila ma huwa akbaru minhu, maka akan menghantarkan kepada perkara yang sangat besar sekali. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Ali radhiyallahu anhu ketika mengutus Ali ke negeri Yaman, ala tada suratan illa tamastaha, tidaklah engkau dapati satu patung ataupun satu gambar kecuali kamu hancurkan atau kamu hapus. Wala qabran musyrifan illa sawaitahu, dan tidaklah kamu dapati kubur yang berbeda dengan yang lain, yang lebih tinggi dari yang lain, kecuali kamu ratakan dengan yang lainnya, harus kamu samakan. Wallahu ta'ala a'lam. Insyaallah besok kita akan bahas tentang hadis yang berkaitan dengan babu ma jaa anna ba'dha hadhihi al-ummah ya'budul awthan. Dan hadis ini yang berkaitan dengan 3 ayat yang sudah kita sebutkan. Karena dalam hadis ini Rasulullah katakan, la tattabi'unna sanana man kana qablakum, kalian akan mengikuti jejak langkah orang-orang sebelum kalian. Karena ayat-ayat yang sudah kita bahas yang berkaitan dengan surat An-Nisa, dengan surat Al-Maidah dan surat Al-Kahfi yang ketiga, itu berkaitan dengan kisah yang terjadi sebelum zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri dan sahabat-sahabat yang lainnya, Rasulullah ingatkan, la tattabi'unna, Rasulullah memberikan peringatan kepada kita supaya tidaklah terjatuh terhadap apa yang telah dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala a'lam. Ada pertanyaan ikhwah? Silakan Ustaz. Sudah ada. Sudah ada. Karena sahabat At-Tamim Ad-Dari, sahabat Tamim Ad-Dari dalam hadis Fatimah binti Qais yang sangat panjang, ketika dia terombang-ambing di laut lepas, maka kemudian dia sampai kepada satu pulau. Begitu turun di pulau tersebut, maka dia bertemu dengan hewan yang hewannya itu antara ujung satu dengan ujung yang satunya lagi isinya rambut semua dan tidak diketahui mana kepalanya. Tapi makhluk ini hewannya itu berbicara. Kemudian hewan ini menunjukkan ada orang yang di dalam gua, yang orang tersebut ingin bertemu dengan kalian. Kemudian Tamim Ad-Dari beserta dengan kawan-kawannya masuk ke dalam gua tersebut dan mendapati ada satu sosok tubuh manusia yang dia itu diikat dengan rantai yang sangat kuat. Kemudian dia bertanya kepada Tamim Ad-Dari tentang apa yang terjadi di luar sana. Apakah sudah diutus seorang nabi? Kemudian tanya tentang Furat, tentang Dajlah. Kemudian beberapa pertanyaan, kemudian orang ini mengatakan sebentar lagi saya akan keluar. Maka ketika Tamim Ad-Dari keluar, selamat dari pulau tersebut, kemudian dia mendengar ada nabi yang diutus, kemudian dia datang ke kota Madinah. Kemudian
Dia menceritakan kepada Nabi SAW apa yang dia lihat dan ciri-ciri orangnya. Maka Nabi SAW mengatakan, innahu dajjal. Itu adalah dajjal yang tidaklah ada seorang nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali mengingatkan umatnya tentang bahaya dajjal. Gitu. Jadi sudah ada dan nanti muncul. Ketika muncul, maka munculnya hanya 40 hari saja, dan kemudian dia dibunuh oleh Isa alaihi salam di Babul Lud. Tempatnya itu ada nama sekarang Babul Lud, dan semuanya dikisahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gitu Ustaz. Ada lagi? Cukup ya? Ya, silakan. Oh iya, ada perintah. Siapa yang membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat, adha'allahu lahu nuran, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan baginya cahaya untuk 1 pekan. Bahkan dalam riwayat yang lain ditambah 3 hari. Jadi 10 hari dia mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Hari dalam Islam itu dimulai dari terbenamnya matahari, bukan dari jam 0001 ya, bukan 0001 ya, bukan. Itu hitungannya orang-orang Nasara. Adapun kita untuk menentukan kapan hari Selasa itu dimulai, ketika matahari terbenam, kemudian azan dikumandangkan, oh udah berganti hari. Jadi setelah Kamis itu berlalu dengan terbenamnya matahari, itu hari Jumat. Maka setelahnya membaca surat Al-Kahfi ada anjurannya. Sehingga para ulama mengatakan setiap hari dalam Islam itu semuanya malam terlebih dahulu, kecuali hari Arafah bagi orang-orang yang menunaikan wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah harinya itu dimulai pagi, wukuf di Arafah. Adapun orang-orang yang tidak bisa wukuf di Arafah di waktu zuhur sampai maghrib, setelah zuhur sampai maghrib, maka bisa wukuf di Arafah di malam hari, bisa. Maka para ulama mengatakan demikian. Hari dalam Islam itu malam terlebih dahulu, malam baru siang, kecuali hari Arafah siang dulu baru malam. Apa katanya? Gimana Pak? Yang malamnya tuh, yang itu harinya tuh, bisa hari Jumat. Sekarang kan hari Kamis. Nah, mulai kapan kita ikut Jumatnya? Itu setelah maghrib. Kayak sekarang kita nih. Tadi siang itu Senin. Sekarang kita Selasa. Perubahannya kapan Senin, kapan Selasa, azan berkumandang atau matahari terbenam, itu dalam Islam. Bukan jam 0001, bukan, atau jam 000 ya, gitu ya. Ya, semoga bermanfaat. Subhanakallahu bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.